Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Anggur Ukraina. Oke. Bismillah. Pendengar dan juga netizen El Sinta, saat ini saya sedang berada di daerah Kebun Bunga Kota Palembang. Saya akan menjumpai Mas Ratno, salah satu warga di daerah ini yang bercocok tanam budidaya anggur. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin belajar dan mengetahui seperti apa cara menanam anggur, kita akan belajar dengan Mas Ratno. Karena banyak orang mengira bahwa kalau kita ingin menanam anggur itu di wilayah daerah yang dingin, sedangkan di Kota Palembang cuacanya cukup panas. Nah, seperti apa nanti teknik menanam dan keuntungan berapa yang mungkin bisa Anda dapatkan jika Anda mengolah tanaman anggur di sekitar rumah Anda? Ikuti saya dalam program Suara Pangan. Halo Mas Ratno. Sehat? Selamat datang. Luar biasa. Terima kasih Sama-sama. sudah diizinkan untuk hadir di kebunnya. Ya, inilah kebun kita. Kita sudah disambut dengan banyaknya buah anggur yang bergelantungan. Wah. Di awal ini mungkin menjadi pertanyaan dari banyak orang, Mas Ratno. Ya. Mungkin awal saja langsung kita ngobrol ya. Lokasinya ada di daerah Kebun Bunga Kota Palembang. Kebun bunga. Nggak terlalu jauh ya. Terlalu Jadi buat masyarakat yang mungkin bingung di mana kebun bunga itu, jadi kalau seandainya ingin mengarah ke bandara pun bisa lewat sini. Bisa lewat sini. Bisa Jalan lewat sini. tembusan, jalan alternatif mau ke bandara atau mau keluar ke jalan besar bisa. lewat sini. Jadi ini menjadi salah satu tempat yang strategis juga, yang untungnya adalah lokasinya dekat dengan pusat kota, dan ternyata di sekitar kebun bunga ini ada salah satu warga yang menanam anggur, ialah Mas Ratno. Ya. Kenapa harus anggur, Mas Ratno? Nah, ini kan anggur ini kan salah satu buah eksotis. Yang mana tingkat kemauan orang itu untuk mencicipi ataupun membeli buah anggur kan sangat tinggi. Permintaan sangat tinggi. Kita ekspor impor buah anggur dari luar itu ratusan ton. Dan produksi dalam negeri itu belum mencukupi. Jadi pangsa pasar sangat menjanjikan. Pangsa pasar sangat menjanjikan, masih terbuka lebar untuk kita produksi anggur impor di Indonesia. Oke, nah ini kan yang menarik ya, karena secara tidak langsung juga kalau di awal tadi anggur ini bisa dibilang kayak buah mahal dan milik orang kaya kayaknya, karena nggak semua orang sanggup beli anggur gitu ya, karena harganya mahal. Kalau boleh tahu sekarang berapa per kilonya Bu anggur? Kalau ini Sugra 48 anggur varian premium kita di angka 150.000 per kilo. 100? Iya, 150.000. 150.000. Ini varian Sultan premium kita ini. Ini non biji. Wah, nggak ada biji ya, Pak? Alami non biji dia, tanpa pelakuan pencelupan hormon ataupun sebagaimananya. So, ini non biji. Non biji, wah keren. Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran juga dengan harga jual Rp150.000 per kilogram, kan nggak instan. Jadi ada proses menanamnya juga. Nah, hari ini kita mengajak Anda untuk belajar bagaimana cara proses menanam anggur hingga akhirnya bisa dinikmati, bahkan bisa menghasilkan cuan. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini punya lahan yang di sekitar rumah nggak kepake, itu bisa digunakan untuk menanam anggur. Tapi Mas Ratno ya, di awal kan banyak orang yang mengira bahwa kalau untuk kita nanam anggur itu harus di wilayah yang dingin. Iya. Ya, banyak orang menganggap bahwa kayak daerah pegunungan. Kalau di Sunusal kan kayak daerah pagar alam tuh. Nah, di Kota Palembang bisa nanam anggur? Bisa, sangat bisa. Karena cuaca di Palembang kan sinar mataharinya bagus ya. Terus lagi kelembapannya agak sedikit kurang bagus, tapi itu kita bisa atasi dengan membuat greenhouse. Oh iya, jadi ini tidak langsung menatap ke matahari ya? Iya, ada penghalangnya ya? Ada. Oke, nah ini untuk melindungi juga dari hujan. Jadi nggak langsung kena dengan tanaman.
Oke, kalau langsung kena hujan apa biasanya? Biasanya daunnya rusak, Mm-mm. terus lagi media tanam ini kan basah. Mm-mm. Kalau kita tidak cukup unsur kalsiumnya, buahnya pecah. Akan mudah rusak ya. Udah rusak. Karena sensitif kan, kulitnya kan lembut ya. Tuh. Oke, nah sekarang kita berdiri di kebunnya Mas Ratno. Ini ruang lingkupnya berapa kali berapa nih? Kecilnya 9 kali 5. 9 kali 5. 9 kali 5. 9 kali 5 dengan ada harus dibikin kayak rumahan ya. Iya. Rumah. Ini rangka baja. Kemudian atasnya apa nih? Atasnya ini plastik UV. Plastik UV. Oh. Ini yang mungkin bisa digunakan untuk tanaman ini ya. Apa namanya? Teman-teman yang nanam sayuran dan sebagainya juga bisa ya pakai ini ya. Hidroponik ya. Oke. Oh, jadi sama nih. Sama nih. Jadi rumahnya sama mirip-mirip kalau teman-teman sudah berusaha hidroponik. Mungkin sampingnya bisa tanam anggur gitu ya. Bisa. Sampingnya dari tambahin anggur. Nah, ini dengan harga Rp150.000 per kilogram, ini kita langsung bicara keuntungan, biar teman-teman juga tertarik, nanti baru kita akan belajar teknik menanam dan sebagainya. Untuk masa panennya ini butuh waktu berapa lama? Masa panen tergantung jenis anggur, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Yang ini 4 bulan, agak lama nih. Ini anggur apa namanya? Premium ini? Premium Sugra 48. Sugra 48. Iya, Sugra 48, ini premium kita. Ini 4 bulan, 120 hari. 120 hari, kali 4 bulan, baru bisa panen. Iya. Oke. Ada juga yang cepat, di Jupiter itu 3 bulan sudah bisa panen. 3 bulan. Kenapa harus yang beli yang ini? Kan waktunya lama nih, 4 bulan. Oh, jadi nunggu lama nggak apa-apa, yang penting rasanya lebih banyak dicari orang. Iya. Oke. Berarti yang paling enak ini premium Sugra 48. Sugra 48. Kalau yang lainnya itu Standar nggak ya? standar. Anggur biasa di pasar. Dengan harga berapa biasanya itu? Anggur di pasar sekitar 70 sampai Setengah harga ya? iya, Setengah harga. 70 sampai 120 ada yang di pasar, Iya. tergantung jenis juga. Ya, intinya harus sabar nunggu lah. Iya. Karena 4 bulan. Baik. Nah, artinya selama 4 bulan itu baru akan mendapatkan keuntungan. Iya. Baru akan jualan, baru akan beli. Itu yang beli datang ke sini atau Mas Ratno yang harus jual keluar? Itu yang datang sini. Mereka yang mau beli datang Jadi sini. mereka ke sini ya? Mereka sambil videoin tua. Oh, jadi sensasinya beda. Kalau kita beli di pasar kan tinggal langsung ambil. Ya. Tapi kalau datang ke kebunnya Mas Ratno bisa langsung petik sendiri. Betul. Oke. Siapin sendiri mereka buat konten, masukin di Facebook, di TikTok. Iya. Mereka happy. Iya, iya. Anak-anak. Kita juga happy sekarang. Karena kita juga belajar langsung ke tempatnya itu ya. Oke, jadi 4 bulan sama kurang lebih dari bulan pertama sampai 4 bulan itu berarti aktivitasnya apa Mas Ratno buah-buah ini? Ya, aktivitas dari bulan pertama itu ini kita lakukan rutin pemupukan, penyemprotan pestisida untuk antisipasi hama sama penyakit. Bulan kedua itu mulai melakukan penjarangan buah. Ini penjarangan buah nih, Mas. Penjarangan buah itu maksudnya apa? Misalkan ini dalam ada satu tandan ini ada 100 butir, ini kita buang separuh. Oh, kenapa? Kita buang 50 supaya buahnya besar. Oh, Nah, itu wajib dilakukan kalau sayang dong 50% itu dibuang. Iya, cuman hasilnya buahnya jadi besar. Oke. Iya. Harus kayak gitu. Iya, harus kayak gitu. Kalau nggak dilakukan penjarangan, buahnya kecil-kecil. Oh, jadi kita harus merelakan sisanya tadi harus dibuang. Itu usia masih kecil-kecil berarti pas Iya. buang itu. Usia masih kecil-kecil seperti apa ya? Kelereng lah, Masih ukuran kelereng. Itu berarti itu dipotong gitu ya pakai Dipotong. gunting ya. Dipilih-pilih gitu ya. Kita pilih-pilih letaknya Mana yang udah kayak rapet banget itu kita buang. Oh. 50%. 50% harus Iya, dibuang. Harus dibuang 50%. Itu belum bisa dinikmatin ya? Belum, itu masih rasanya kayak belimbing asam itu. Oh, tapi kalau yang suka asam-asam mungkin dimakan ya. Iya. Tapi kalau yang enggak ya harus nunggu baru sisanya 50% sisanya itu bisa dikembangbiakan hingga akhirnya tumbuh lebih besar kayak gini. Iya, buahnya jadi Karena lebih menarik. Itu memang jadi rule tekniknya ya. Iya. Nggak bisa. Wah sayangnya dibuang gitu ya. Enggak. Enggak, itu Kalau dipertahankan malah merusak. kualitas hasil buah buahnya. jadi rusak. Dia jadi kecil buahnya. Oke. Seluruh perkebunan anggur di dunia melakukan teknik itu. Wih, luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mungkin baru kita ketahui, terutama bagi teman-teman yang baru tahu teknik
cara menanam anggur yang selama ini mungkin hanya beli di kebun saja, ternyata prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan. Harus merelakan 50%-nya ya, untuk menghasilkan buah yang besar-besar dan bisa dinikmati dengan rasa yang manis. Nah, kalau seandainya teman-teman di sini pendengar semuanya ingin belajar menanam anggur, itu awal mulanya dari mana? Kalau Mas Ratno tuh belajar dulu sama orang atau melihat di media sosial, otodidak itu seperti apa? Iya, saya pertama lihat di media sosial kan, di Facebook. Ada orang nanam anggur impor katanya manis. Saya kaget kok bisa Oke. anggur ditanam di Indonesia rasanya manis, kan? Manis ya. Selama ini yang kita ketahui kan anggur rasanya asam, buahnya kecil dan sebagainya kan. Saya penasaran. Saya bertanya di mana beli bibitnya. Oh, dikasih tahu lokasi tempat beli bibit dan saya beli. Masih di Indonesia, masih di Palembang. Di Indonesia. Masih di Palembang. Enggak, saya beli di Pulau Jawa. Wih, jauh itu. Di Pulau Jawa untuk pertama kali saya beli dan orang sekitar juga masih bingung ini apakah bisa hidup atau enggak gitu ya. apakah buahnya nanti manis. Bener. Gitu. Kayak rasa penerasa di awal tadi Ya. kan. Rata-rata kan menanam anggur pasti di cuaca yang dingin kan. Ya, Dan jadi juga. banyak juga yang meragukan sekitar sini. Jadi begitu kita di bulan ke 5-6 itu sudah mulai buah. Kita dari tanam itu bulan 5 ke 6 itu sudah mulai kembang. Oke. Sudah mulai kembang gitu, masuk ke bulan ke-6, ke-7, ke-8 itu sudah panen Jupiter karena buahnya cepat kan. Tak cicipin semua tetangga kaget mereka. Manis. Oke. Bisa ternyata. Jadi sudah merasakan anggurnya Mas Ratno semua nih. Kita rumah sudah merasakan anggur terus? dari sini. Mereka ada juga yang ingin tanam juga. Coba. Iya, coba tanam. Ada beberapa yang tanam. Ya, enak, asik ini anggur. Oke. Itu di tahun berapa Mas? Tahun 2020. 2020. Oh, Iya. sudah 5 tahun kurang lebih ya. Desember saya awal nanam tuh Desember 2020. Oke. Itu awal mula ada kendala nggak di awal-awal itu? Kendala di awal nggak terlalu banyak kendala sih, soalnya saya sudah langsung pasang ini plastik ini. Oh, jadi sudah prepare, sudah tahu. Jadi mau nanam anggur itu sudah tahu prosedurnya, harus tanam apa, harus buat apa gitu ya. Jadi nggak coba-coba langsung nanam doang itu nggak. Oke. Itu tapi kayak atap ini persentase keberhasilannya Lebih tinggi karena tadi ya bisa menolak sinar UV lebih, nggak langsung kena ke buah, kemudian juga hujan nggak langsung kena ke buah gitu ya. buah nggak ke tanah. Oke, 2020. Sekarang di tahun 2025, artinya sudah hampir mendekati 5 tahun. Prosesnya aman-aman aja berarti ya? Sekarang kita mulai merambah ke melon. Nah, ini kita akan bahas melon nanti, tapi kita akan fokus ke anggur meskipun di sini ada yang menggoda ya buah melon yang sudah keluar gitu ya. Nah, di awal-awal tahun 2020 itu membuat desain ini semuanya dari media sosial juga ngeliatnya. Semua desain ini kita lihat dari YouTube ya. Dari YouTube ya. Dari YouTube, dari Facebook itu kita pelajari bentuk-bentuknya. Terus lagi amatannya bagaimana, terus letak-letak penanamannya juga di mana, itu kita lihat dari media sosial untuk awal-awal. Itu modalnya berapa Mas di awal itu? Kalau ini Seluruhnya ini sekitar 11 sampai 12 juta. 12 juta. Sekarang harus bikin bangunannya dulu ya. Atapnya segala macam ya. Oke. Paket brand itu udah ada masuk situ. Terus kemudian untuk bibitnya itu berapa harganya dulu? Bibit kita bikin sendiri, udah bisa. Oh, sudah bisa. Sudah Tapi bisa. di awal-awal tuh beli ya. Kalau di awal-awal kita beli, waktu itu kita beli satu batangnya ada yang 200. Wih. Mahal juga ya. Iya, ada yang 150. Kita awal-awal beli dulu. Oke. Karena dulu masih mahal. Masih mahal. Sekarang masih jarang juga. Orang berpikir mungkin nggak akan bisa nanam anggur Iya, gitu ya. Kalau sekarang 100.000 sudah ada. 100.000 dapat. Itu berapa bibit dulu pernah beli? Pertama kita beli bibit itu 4. 4. Kurang lebih sekitar 800.000 ya. 1 juta lah kita anggap. Ya. 1 juta untuk beli bibit. 1 juta. Oke. Kemudian bikin tempatnya ini sekitar 11 jutaan tadi. 11 jutaan. 11 jutaan. Ini 12 jutaan sampai 12 jutaan. 12 juta. Upahnya kan. Oke. Berarti kurang lebih 13 juta lah ya. Kita anggap total keseluruhan dengan luas kebun ini kurang lebih 9 kali 9 kali 5. 9 kali 5. Nah, itu mungkin harus teman-teman siapin kalau seandainya ingin juga berusaha anggur. Tapi kalau lebih kecil dari ini juga bisa ya? Kecil juga bisa. Menyesuaikan ya? Menyesuaikan tempat. Mau 1 kali 2 juga bisa. Bisa ya? Bisa. Menyesuaikan dengan kebutuhan lah intinya. Dengan kondisi
rumah kita gitu. Iya, ruang lahan rumah kita mungkin nggak terlalu lebar gitu ya. Karena anggur fleksibel, bisa ditanam di rooftop bisa. Oh iya, jadi nggak harus bikin. Wow. Kalau hanya untuk dinikmati keluarga sendiri, kayaknya nggak harus butuh prepare modal yang cukup besar. Oke, nah setelah itu modelnya sudah siap, ini kan tiba-tiba anggurnya sudah setinggi ini. Iya. Saya yakin ini juga awalnya nggak setinggi ini kan. Dulu, Pasti ada ukuran diameter kecilnya. Dulu paling tinggi berapa senti mas bibitnya? Paling ini bibit ya? ya bibit segini. Paling segini dulu ya? Iya, segini bibitnya. Oke. Oke. Kecil dulu, 30-40 cm dulu tanam. Mm-mm. Terus hingga akhirnya dia mulai berbuah itu butuh waktu berapa lama dari nanam ke tanah? 5-6 bulan udah mulai kembang. Oh, 5-6 bulan sudah mulai kembang. Jadi sudah mulai tinggi dia. Sudah mulai tinggi. Iya. Mm-mm. Dan merambat ya mas ya? Udah merambat, udah jadi. Oke. Karena anggur ini tipe tanaman rambat ya, di mana tanaman rambat ini pertumbuhannya sangat cepat. Sangat cepat untuk tipe tanaman rambat. Oke. Jadi dengan kurun waktu kurang lebih 6 bulan, mereka sudah mulai tinggi, Bisa buah. sudah mulai buah. Dan hal yang tambahan berikutnya adalah karena ini adalah tanaman rambat, jadi bukan hanya butuh terkait dengan rumahnya saja, harus ada media rambatnya mas ya? Ada tali-tali untuk media rambat. Oke. Tali, kawat. Kawat, jadi buahnya bisa gantung di atas gitu ya? Itu nanti-nantinya bisa di atas seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah nanam kayak gini kan butuh pupuk, kemudian penyiraman air dan sebagainya. Itu gimana? Kalau pemupukan kita lakukan seminggu itu 3 kali atau 2 hari sekali. Dari awal nanam kayak gitu? Dari awal nanam kita begitu. Terus untuk lakukan penyiraman kita lakukan 1 hari sekali. 1 hari sekali? 1 hari sekali. Oke, nah kalau pupuknya dengan pupuk apa mas? Kita meracik sendiri. Pupuknya 13 unsur hara itu ada di situ. Namanya Abenik. Nah, Oke. Itu pupuk yang paling komplit kandungannya. Semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu ada di situ. Oh, jadi itu nggak bisa beli di toko Bisa. pertanian bisa ya? Kalau toko pertanian kadang ada, kadang enggak ada. Nggak ada. Ya, Jadi Mas Ratno itu racik sendiri. racik sendiri. Kalau mau beli juga di sini juga ada. Nah, jadi itu juga kita akan bahas. Jadi intinya buat teman-teman yang ingin berusaha menanam anggur, sekali lagi Mas Ratno juga menyediakan bibitnya ya. Ya. Jadi bisa beli di sini, sekaligus pengen belajar juga boleh ya. Belajar. Jadi bisa sekaligus belajar. Oke, jadi bibit anggur sudah ditanam, kemudian dipupuk 1 minggu 3 kali. Itu bentuknya sekali mupuk itu ada ada apa namanya takarannya nggak? Kalau masih kecil itu kita pupuknya mungkin sekitar 500 mili lah. Satu kali pemupukan. Kalau Itu pupuk cair atau pupuk padat? cair, Cair ya. pupuk cair. Oke. Pupuk cair 500 mili. Kita sudah besar, sudah 2 meter, tambah lagi 700 mili. Ketika sudah sampai rambatannya terakhir, ini udah bagus ini, itu bisa 2 liter. Oh, Hari. jadi menyesuaikan dengan diameter Iya, batangnya yang sudah mulai tinggi ya. iya. Jadi per sekali mupuk itu 2 liter kalau batang sudah besar. Oke, siap. Nah, setelah pupuk penyiraman, ini ada yang unik ya pendengar dan juga netizen ya, bahwa untuk penyiraman airnya nggak langsung disiram Iya. pakai ember atau air, tapi ada selang drip namanya ya. Iya. Ini gimana nih? Ini kita langsung sambungkan di PDAM, jadi kita langsung buka keran aja, ini airnya menetes. Oh, jadi air yang dari selang ini, dari pipa PDAM mungkin dari Lurah Lingko ada kerannya, Ya. sambung ke sini, kemudian di sini ada yang langsung menuju ke dekat pohonnya ya. Iya. Ada aturannya berarti nggak terlalu dekat nggak boleh ya? Enggak, ini udah gini lah cukup. Nggak ada Oke. aturan sih sebenarnya. Jangan terlalu dekat juga karena akar sekitar ini Iya, ruang lingkup 30 cm lah ya. iya. Nah, kita ini basah. Nanti basah nih kalau dia sudah cukup airnya basah. Oke, Kita 30 cm basah. oke. Ini kan maaf ini saya cabut ya. Yap. Ini kan netes ya. Iya. Jadi nggak sederas yang kita bayangin ya teman-teman ya. Jadi saya pikir tadi begitu buka keran airnya akan banyak yang lain, ternyata nggak netes kayak gini. Berarti ini butuh waktu berapa lama nih? Biasa saya hidupkan 12 jam. 12 jam. Iya. Oh. Kadar airnya nggak boleh berlebihan ya? Nggak terlalu ini. Kalau dia Terlalu basah? nggak boleh tergenang aja dia. Oh, nggak boleh terkenang air. Makanya ini juga butuh
butuh bangunan yang bisa, kalau kita nggak bisa bayangin kalau seandainya nggak ada bangunannya langsung kena air hujan pasti akan becek di sini ya. Ini nggak boleh tergenang. Kalau basah lembab aja boleh. Jadi 12 jam dengan netes kayak gini ya. Iya. Oke, jadi kalau kita hidupin jam sore kayak gini, Sore biasanya jam 6, jam 5 saya hidupkan, nanti besok pagi itu baru dimatikan. Jadi setiap hari kayak gitu. Iya. 12 jam airnya ngalir terus kayak gitu ya. Wah, keren. Ini untuk harga selangnya ini berapa nih? 50 meter 150 ribuan. 150 ribuan. Iya. Termasuk ini juga. Nah, kalau ini sekitar 4.000, 3.000 ini. Oke. Kalau yang ini sekitar 1.000 atau 2.000 nih. Oke. Jadi kalau kita beli ini, beli mana belinya? Shopee. Di Shopee. Oh, di toko online ya. Jadi kalau seandainya pengen cari di toko online juga ada, harganya nggak terlalu mahal. Ini menjadi salah satu kebutuhan penting juga terkait dengan penyiraman yang harus Anda butuhkan jika Anda ingin bercocok tanam menggunakan selang seperti ini untuk menyalurkan airnya. Tapi kalau kita belum mampu untuk beli selang ini di awal-awal, ada solusi nggak? Kalau awal-awal kita siram manual aja. Bisa ya? Iya, manual aja bisa. Yang penting nggak, jangan terlalu becek gitu. Jangan becek aja, jangan tergenang. Oke. Baik. Wah, ini keren. Jadi sekali lagi saya ulangi, di awal teman-teman juga harus punya lahan yang cukup. Nggak harus luas, menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal teman-teman. Kemudian juga jangan sampai terpapar matahari langsung, makanya ada lapisan di atas ya, itu yang mencegah matahari nggak langsung kena buah, bahkan hujan juga nggak langsung kena buah. Tujuannya tadi salah satunya biar buangannya nggak rusak dan tanaman juga airnya nggak mengenang ke sini. Kemudian juga teknik penanaman, penanaman dan juga penyiramannya juga ada teknik lainnya juga yang harus dibutuhkan. Oke, baik. Nah, ini buah anggur ini kalau sudah panen, apakah dia nanti harus tanam ulang lagi atau butuh waktu, bertahan berapa lama buah anggur ini sekali tanam? Kalau sekali tanam anggur tahannya ratusan tahun ya. Wih. Jadi kita nggak harus bikin median tanam baru, nggak perlu ya? Oh. Ya, harus. Kita cukup melakukan pruning. Oh, dibersihkan. Nggak, Dipotong-potong yang kering-kering. Dahan-dahan ini kita potong pendek, nanti dia akan tumbuh. Tunas baru lagi. Tunas baru. Oh. Nah, seperti ini. Ini kan saya potong. Iya, timbul tunas baru lagi. Tunas baru lagi dan bawa bunga seperti ini. Oke, jadi intinya ini investasi yang cukup panjang ya, dengar netizen ya. Jadi nggak harus panen, keduk, tanam lagi enggak, tapi dibiarin aja asal kita mengolah di bagian atasnya, nanti percabangannya ini akan timbul tunas baru, kita rapikan gitu ya. Jadi terus menerus gitu ya. Terus menerus umurnya panjang. Oke, ini paling lama kalau pengalaman Mas Edi berapa tahun tuh? Sampai Udah 5 tahun ya. 5 tahun ini ya. Depan rumah itu segini sudah. Wow. Jadi ini luar biasa banget nih. Jadi bisa Anda pelajari juga, bisa dipraktekin juga di rumah gitu ya. Oke, nah setelah ini apa lagi yang mungkin dibutuhkan oleh bagi orang yang ingin belajar tanam anggur, Mas Ratno? Apa lagi? Oh ini gunting. Iya. Gunting pruning ya buat Perawatan ya. Perawatan cabang-cabang di atas ya kan. Buat penjarangan buah anggur. Sangat penting nih. Oke. Jarangan. Oke. Nah, ini yang ada yang beda nih. Ini dibungkus nih. Kenapa harus dibungkus, Mas? Ya ini untuk menghindari, karena kita bentar lagi mau panen kan, kita nggak boleh lagi semprot obat. Oh, jadi harus perawatan juga selain pupuk dan air, disemprot juga obatnya ya? Apa buahnya ya? Daunnya kan kita semprot. Kalau daun kita semprot kan otomatis dia masuk ke seluruh buah bagian tanaman termasuk buah. Jadi ketika mau panen itu kita tidak boleh lagi melakukan penyemprotan obat. Oh, kenapa Mas? Pencegahan. Agar ketika kita makan ini udah steril. Oh iya, benar-benar. Itu butuh waktu selang dari panen berapa bulan lah? Kalau paling ini berapa lagi nih? Ini berapa bentar lagi ya? Iya. Minimal 20 hari, makin lama sih makin bagus. Oke, ya. Jadi 1 bulan sebelum panen nggak semprot lagi lah? Bisa kayak gitu. Bisa. Oke, berarti kalau ini tadi 4 bulan, berarti usia mentok sampai 3 bulan itu boleh disemprot. Bulan terakhir jangan dilakukan penyemprotan lagi gitu ya. Kayak aman, langsung makan. Bisa dikonsumsi gitu ya. Konsumsi juga aman. Oke. Jadi tadi di sisi lain juga disemprot untuk biar ini berkembang dengan bagus, dengan baik, tanpa adanya gangguan dan sebagainya, hama. Di sisi lain juga biar mudah untuk dan sehat dikonsumsi, jangan langsung
dimakan kalau seandainya masih dalam proses 3 bulan terakhir. Oke, nah ini ada yang dibungkus nih. Tujuannya buat apa nih, Mas? Ya, tujuan dari hama ya, hama sama penyakit ini kita bungkus supaya aman. Ini bungkusnya di usia berapa bulan? Ini kemarin kita bungkus 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih. Kita bungkus nih. Berarti bisa kita anggap 3 bulan terakhir itu nggak dibungkus. Kemudian sebulan mendekati panen, udah dibungkus dan nggak disemprot lagi gitu ya. Oke, tapi masih dibuka-buka ya, masih dilihat ya. Masih sudah dibuka. Karena apa? Karena ada buah-buah juga yang busuk-busuk. Ada yang busuk kan, ada jamur dia. Itu kita harus buangin. Kalau tidak dia menyebar ke merambat ya. Beri-beri yang lain kita buah-buah lain dia menyebar merambat. Oke, baik. Wah, luar biasa. Jadi ini salah satu teknik yang juga harus dipelajari. Sebenarnya nggak susah kan Mas ya, tanam anggur ini? Nggak susah ya. Semua orang bisa, asal dia mau merawatnya mungkin. Asal dia tahu cara merawatnya. Kalau udah tahu cara merawatnya gampang. Masalah pupuk dan sebagainya itu bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Kalau pupuk itu modalnya berapa kalau beli misalnya? Habisnya per pack itu 25.000. 25.000. Itu tahan berapa? Bisa 400 kali pemupukan. Waduh. Banyak banget berarti itu. Dengan 25.000 bisa 400 kali pemupukan. Sampai buahnya berbuah berapa kali kayaknya nih? Bisa. Ya kan? Kalau seminggu 2 kali 3 kali gitu ya. Bisa lama, tahan lama. Bisa lama. Oke, ini di kebun yang Mas ada berapa pohon ini berarti? Yang utamanya ada 8 ya. Iya, 8. Oke, itu ada beberapa. Oke, dengan 8 pohon yang sudah ditanam dari tahun 2020 ya nih kalau lebih. Kalau ini sih baru yang ini. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Oh, ada juga. Jadi kebunnya nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Di situ. Soalnya baru pindah ke sini gitu ya. Ini 2 tahun ya. 2 tahun sebesar ini ya. Kalau sudah 5 tahun berarti lagi ya. Wah, itu besar mungkin ya. Ya. Oke. Nah, dengan 8 pohon ini bisa menghasilkan berapa kilo selama 4 bulan? Kalau per pohonnya kurang lebih 8 sampai 10 kilo satu pohon. Satu pohon 10 kilo. Satu kali panen. Berarti kalau 8 pohon 80 kilo. Nah, ya, sekitar 80 kilo. Dan sekilonya itu ada yang 100, ada yang premium 150. Nah, Anda tinggal hitung sendiri aja berapa untungnya ya. Ini menjadi motivasi buat kita sama-sama kalau seandainya ingin berusaha nanam anggur. Oke. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan jenis-jenis anggur. Ini premium. Ya, butuh waktu 4 bulan dan harganya Rp150.000 per kilo. Kemudian ada yang warna hijau juga. Boleh kita geser ke sana, Mas? Yang warna hijau ini anggur apa namanya jenis? Ini transfigurasi. Oh, transfigurasi. Namanya? Iya. Oh, transfigurasi. Oke, nama-namanya ini emang jenis angurnya ya? Ini kita namanya dari asal negaranya, ini dari Ukraina. Waduh, jauh nih. Dia bisa ngomong pakai bahasa Ukraina nggak ya? Dari asalnya kita ya ambil dari sana ya. Ini berapa nih? Ini butuh berapa lama untuk panen? Kalau ini 115 hari. 115 hari. Nggak nyampe 4 bulan ya? Berarti lebih cepat ya? Lebih cepat. Tapi rasanya nggak semanis yang premium dong? Manis sama cuman ya ini ada biji. Oh, ini ada biji. Jadi bedanya cuma ada biji yang ini? Ya, ini ada biji dan itu nggak ada biji. Nggak ada biji. Itu emang premium emang nggak ada biji sama sekali ya? Nggak ada biji. Nggak ada biji. Ini ada biji yang ini. Yang ini ada biji. Ini harganya berapa? Ini 100.000. 100.000 dapat. 100.000 dapat per kilonya. Oke. Nanamnya juga sama. Prosesnya sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi semua jenis anggur sama aja. Sama, prosesnya sama. Oke. Wah, ini harganya lebih murah dan terjangkau. Dan buahnya nggak sebanyak yang premium ya? Iya. Nggak sebanyak premium ya? Ini buah bonus ini. Buah bonus? Buah bonus saja. Karena kemarin kita lakukan perawatan potong pendek. Ini dia keluar. Belum mau lakukan pemotongan untuk buah sebenarnya. Tapi dia sudah keluar duluan. Sudah keluar duluan. Wah, iya sayang lah. Iya. Ini pasti prosesnya yang kalau teman-teman nggak tahu juga ini menggiurkan, warnanya juga menarik ya, hijau gitu ya. Ini kalau matang warnanya kayak gini. Ya, pink. Oh, pink ya? Ya, seperti ini. Oh, ada pinknya dia. Mendekati hampir mirip keunguan lah ya. Sekarang kita akan coba metik anggurnya ya. Kita akan coba metik anggurnya. Mana Mas? Ini lumayan. Udah mulai pink. Oke, ini saya akan cari posisi dudukan. Nanti duduk-duduknya nih. Oke, yang ini ya? Iya. Ini potongnya langsung tangga ya, Tas? Sini? Iya. Oh, sini? Iya. Oh, banyak nih ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Nah, ini pemotongan buah anggurnya ini pengaruhi nggak terkait dengan hasil panen berikutnya? Kayak ini sudah. Nanti karena panen berikutnya atau periode berikutnya kita akan potong habis cabangnya. Oh, ini dibuang habis nih? Iya. Sampai ujung ya? Iya. Saya pangkal ya? Sampai pangkal sini. Oh, di sini. Enggak, kita sisain Posisinya dua, segini. satu. Oh, makanya tadi tunas baru lagi akan nongol, akan keluar lagi. Oke. Ini ya. Wah, Transfigurasi. wah, dari Ukraina nih. Iya. Ya, Mas ya? Iya, Ukraina. Makan anggur ini langsung bisa bahasa Ukraina. Saya cobain bisa langsung makan, Mas ya? Oh, boleh. Saya. Saya langsung makan. Saya ini ya. Anggur Ukraina. Oke. Bismillah. Manis, Mas. Manis. Ada biji tapi. Ya, ada biji. Nggak jadi masalah sih. Ya. Kalau buat yang nggak mempermasalahkan terkait dengan bijinya, nggak jadi masalah. Karena bijinya juga nggak sebesar biji durian kan. Iya. Betul. Jadi masih aman. Manis nih, sumpah. Meskipun dia belum warna pink, udah bisa dikonsumsi ya. Udah ada rasa manisnya dia. Udah sama manisnya ya. Coba saya coba yang warna pink ya, yang agak keunguan ya. Ini yang sudah agak warna keunguan nih. Saya potong ya. Nih ya, ada agak keunguan. Oke. Ya. Manis, Mas. Wah, mantap nih. Keren nih. Sekali lagi, jadi kalau teman-teman ingin belajar nanam anggur, ingin berusaha budidaya anggur, bahkan kalau seandainya nggak mau nanam tapi pengen makan buahnya langsung metik di kebunnya, bisa langsung datang ke kebunnya Mas Ratno yang ada di Sukabangun, Kota Palembang. Oke, baik. Nah, ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan, teman-teman. Pada saat kita berusaha ingin menanam anggur, juga banyak proses yang harus dilewati, tapi tahapannya harus tekun dan telaten. Iya, betul. Kita juga harus merawat, harus rajin-rajin dilihat, harus rajin-rajin diperiksa gitu ya, biar hasil buah yang dihasilkan juga maksimal, terutama juga terhindar dari berbagai macam penyakit lah ya kita anggap yang hingga akhirnya merusak buah anggur tersebut. Oke, jadi kandungan pupuk, kemudian air dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Iya. Oke, nah di sini kan tadi, maaf ini ada air yang berubah tuh, itu nggak apa ya? Ini kita mau contohkan pemupukan apa? Boleh, boleh. Nah, ini biasa saya lakukan pemupukan di wadah itu. Ini pupuk abemik. Oh, ini abemik? Ya, ini pupuk cairnya abemik. Ya. Ini kalau nggak salah sama kayak dipakai hidroponik nggak sih ya? Iya, sama. Sama ya? Sama dengan dipakai sama hidroponik. Cuman dia ini khusus untuk anggur. Komposisi nutrisinya nih untuk tanaman anggur. Oke. Itu berapa mili tuh kurang lebih? Kurang lebih nih 100 mili. 100 mili. Ya, Ini seminggu 3 kali pupuk ya? seminggu 3 kali pupuk. Oke. Oh, disiramin di sininya? Ya, kita tuangkan saja ini gini. Oh, ini meluber gak apa-apa, Mas ya? Apa? Gak apa-apa ya? Oh, ini air yang tadi dari kran dari PDAM, kemudian langsung dibuka krannya. Karena dia keluarnya kecil-kecil di sini sedikit ya. Ya, Sedikit. Maksimalnya di ember ini. Iya. Oke. Pemupukan. Oke. Nah, ini nanti gimana? Pasti pupuk airnya ini langsung masuk ke selang lagi Ya, dong ya? langsung ke selang, dia langsung membagi ke setiap tanaman. Oke. Dia membupuk setiap tanaman sampai habis nih nanti. Oh, berarti dibuka aja? Ya, nanti dibuka yang dibuka. selang sana kita tutup. Tutup. Oh, gantian. 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 Oh ya, paham. Jadi ada dua sumber ya. Ya. Sumber air dari sebelah kiri kita anggap dari PDAM untuk distribusi air penyiraman. Kemudian di sisi kanannya lagi ada ember yang diisi pupuk cair tadi. Kemudian kalau kita mau pupuk kita buka di sini, tutup yang di sana. Ini kalau air tadi kan 12 jam. Iya. Kita biarkan. Iya. Kalau untuk pupuk berapa lama? Habis ini kurang lebih sekitar 2 jam 3 jam ini. Oh, habis ya? Iya. Oh, berarti kita bener-bener kita buka aja sampai habis. Iya, sampai habis. Oh. Sampai habis aja. Oke. Jadi kalau seandainya dalam 1 minggu 3 kali pupuk, berarti 3 ember lah kurang lebih. 3 ember dengan takaran 100 mili 100 mili A dan D. A dan B dengan diameter embernya ini kurang lebih Ember 20 kilo. 20 kilo lah ya. Ya. Oke. Nah, ini bisa jadi ruang teknisnya ya kalau seandainya ingin belajar juga ya. Instalasi airnya ini
langsung satu kesatuan dengan pupuk cairnya, tinggal buka tutup saja, baru nanti bisa dimaksimalkan terkait dengan pemupukan. Ingat ya, di kebun ini nggak terlalu banyak loh, hanya kurang lebih 8 pohon saja yang tumbuh ya dengan kurang lebih waktu 2 tahun Mas ya. 2 tahun ini sudah bisa menghasilkan anggur yang luar biasa banyak ya. Dengan waktu 4 bulan dengan yang premium, 3 bulan yang dari Ukraina ya. Tapi kalau peminatnya banyak yang mana Mas? Sama sih. Sama ya? Iya. Tergantung dengan apa cuan pembelinya juga ya. Dia pilih yang mana ya? Iya, yang apa? Pokoknya tersedia yang ready di kebun kita itu Oke. diminatin. Wah, luar biasa. Nah, ini sekali lagi tempatnya di kebun bunga. Jadi kalau teman-teman ingin belajar dan ingin beli bibitnya, bisa langsung ke sini. Dan di bawah ini juga banyak bibit-bibit yang ada di sini. Ini dijual Mas ya? Jual. Berapa harganya Mas per polybag ini? Per polybag kita jual 100.000. 100.000? Ya, anggur impor kita jual 100.000. 100.000? Iya, 100.000. Dan bonus belajar? Ya. Bonus. Belajarnya gratis. Bonusnya, nah dikasih langsung ilmunya ya. Jadi tekniknya gimana? Konsultasi kalau seandainya nanam bingung, boleh juga WA gitu Mas ya? Boleh ya, telepon. Boleh Banyak juga ya. Konsumen yang dari luar kota juga telepon. Nanya, Mas ini kenapa Pak anggurnya nggak buah-buah gitu ya? Baru 2 bulan Bu gitu ya. Ya, Kan 4 bulan waktunya biar bisa panen. Oke, berarti jadi selain beli buahnya, Anda juga bisa beli bibitnya di sini. Selain bibit, apalagi Mas yang mungkin para pendengar atau netizen yang datang ke sini nggak hanya beli bibit, sekaligus aja nih kalau saya mau nanam kira-kira butuhnya apa aja, kayak selang dan segala macam. Kalau seandainya ribet, Mas juga jual juga. ya, bisa kita lakukan pekerjaan instalasi di sana bisa. Bisa juga. Bisa. Oke. Lakukan penanaman bisa. Oke. Jadi semuanya kalau mau terima bersih boleh ya? Bisa. Bisa. Kalau untuk urusan biayanya hitung-hitungnya tanya langsung sama Mas. Oh nanti di ujungnya berapa dan sebagainya. Karena juga kalau mau terima bersih ya langsung dihitung-hitungin ya, bikin bangunannya berapa, instalasinya berapa, sampai akhirnya ini bisa berdiri di sekitar rumah teman-teman dan bisa menghasilkan cuan kalau saya sudah panen. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang suka makan anggur karena ngerasa buahnya mahal, mungkin nanam sendiri dengan modal Rp100.000 bibitnya, itu bisa ditanam dengan kurun waktu berapa lama Mas tadi? Bisa panen? Panen 8 bulan, 9 bulan, setahun kurang lah ya. Setahun kurang sudah mulai panen, nanti bisa dinikmati oleh teman-teman, terutama yang mungkin suka dengan buah anggur. Oke, ada lagi mungkin Mas yang pengen ditambahin sama pendengar kita semua yang mungkin juga ingin belajar terkait dengan menanam buah anggur? Apa ya? Oh, media tanam nih. Media tanam nih kita lakukan pencampuran 3 komposisi, 3 atau 4. Pertama tanah humus. Kemudian pupuk kandang. Oh, di sini makanya kayak ada bekas-bekas pupuk kotoran kambing ya? Ya, kotoran kambing boleh, sapi boleh. Boleh ya? Ya, asal udah difermentasi. Kemudian ada sekam bakar. Kemudian opsional itu sekam mentah. Ya, itu dicampur aduk, dijadikan satu. Itu dia media untuk kita menanam anggur. Oke, jadi awal mulai itu yang harus disiapin, harus dikeduk dulu ya? Ya. Keduk dulu, kemudian nanti dicampur pupuk yang semua jadi satu, kemudian ditanam hingga akhirnya nanti bakal tumbuh dengan sendirinya. Ini sekitar kita kan dikerasin di semen nggak sih? Nggak ya? Ini tanah biasa ya? Tanah asli. Oh, oke. Keras dengan sendirinya ya? Iya, tanah. Oke. Jadi ini media tanamnya. Untuk diameter berapa kalau Mas? Kurang lebih 1 meter lah. 1 meter lah ya? Iya, 1 meter. Jadi bisa dikondisikan lah ya, sesuaikan dengan modal tanamnya. Ingat, kalau seandainya di sekitar rumah teman-teman ada lahan 2-3 meter pun bisa. Cukup kali 1 pun bisa. Cukup kali pun bisa, dengan 1-2 pohon pun bisa ya? Bisa. Oke, wah keren. Ada lagi mungkin yang keren Mas? Cukup ya? Intinya nggak terlalu banyak hal yang harus teman-teman pikirkan untuk bisa belajar bagaimana cara menanam anggur, tapi poin utamanya ada teman-teman harus laten dan mau lihat terus dan mau belajar. Sekali lagi kalau seandainya teman-teman ingin beli bibitnya, itu langsung bisa hubungi Mas Ratno ya. Bisa langsung lihat media sosialnya ada Mas? Ada. Boleh mungkin dipublish? Di Facebook ada Budidaya Anggur Palembang. Ya. Di TikTok juga Budidaya Anggur Palembang, sama di Instagram juga ada Budidaya Anggur Palembang. Oke, dan mapnya juga benar ya, Budidaya Anggur Palembang dan langsung sampai ke sini.
ya. Jadi nanti alamatnya bakal kita tulis di bawah ya, di deskripsi kita. Jadi buat teman-teman nanti bisa langsung menghubungi Mas Ratno kalau seandainya ingin budidaya anggur, bisa beli bibitnya, bahkan bisa sekaligus belajar bagaimana cara nanamnya. Kalau seandainya mau iseng-iseng belinya pun juga harus konsultasi dulu ya, karena harus tunggu. Kayaknya udah dibeli semua orang nih ya. Ini udah dipesen berapa orang ya? Om Pizzadi, terus lagi Om Abi, sama Om, udah 3 orang, 4 orang. Nah, jadi jauh-jauh hari mesennya berarti. Kalau enggak sampai sini, wah ini udah pesen sama orang semua nih. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas Ratno. Kita sudah diizinkan untuk melihat kebunnya. Ini adalah kebun anggur yang lokasinya juga ada di wilayah perkotaan. Bahkan bisa manfaatkan lahan di sekitar tempat tinggal teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman suka makan buah anggur dan ingin mencoba untuk menanamnya, bisa langsung datang ke tempatnya Mas Ratno untuk bisa belajar, bahkan bisa beli bibitnya. Tapi kalau seandainya malas mau nanam, mau beli, kalau mau beli buah hasilnya aja, tinggal hubungi aja media sosialnya, karena harus menunggu dan rebutan dengan para pelanggan yang lainnya ya. Harganya menarik dan ini sesuai ekspektasinya adalah bisa diwujudkan dengan realita. Karena kenapa? Teman-teman bisa beli anggur, bisa langsung panen. Bisa langsung panen anggurnya di sini. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak buat partisipasi Anda yang sudah menyimak program Suara Pangan edisi kali ini. Ini semoga bisa menginspirasi. Dan sekali lagi, untuk Anda teman-teman yang ingin belajar menanam, mendukung program pemerintah dan ketahanan pangan, anggur mungkin bisa menjadi solusi bagi Anda untuk bisa mengembangkan usaha pertanian di sekitar rumah Anda. Saya Arik Kristo, sampai jumpa dan tetap bersama kami. Terima kasih banyak ya Mas Ratno ya. Luar biasa. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll